Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan anak ibu dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama Ibu Wasi dalam mata pelajaran tematik PKN. Kali ini kita akan mempelajari tentang memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Materi ini lanjutan dari materi tema 1 atau tema 3A sebelumnya. Namun kali ini kita akan membahas ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yang kedua, meminta maaf kepada orang lain. Dan yang ketiga, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita simak materi pelajarannya berikut ini. Tematik PKN 3B. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Yang kedua, meminta maaf kepada orang lain. Yang ketiga, pengamalan berbuat baik kepada orang lain. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita atau membantu kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Manfaat berterima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Berterima kasih dapat dilakukan kepada semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu tentang meminta maaf kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Meski tanpa sengaja, mungkin orang lain merasa dirugikan. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya terlebih dahulu mengakui bahwa kita berbuat salah. Setelah itu, kita ucapkan permintaan maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan niat baik untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Jika kita berani meminta maaf, orang lain akan menghargai kita. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Yang ketiga yaitu tentang pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapatkan pertolongan. Meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan. Dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama makhluk hidup. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada makhluk hidup?
Perhatikan ya, yang pertama, berbuat baik kepada sesama manusia. Caranya dapat dilakukan dengan menghargai, menghormati, membantu atau tolong-menolong, dan mendoakan orang lain. Kita juga harus bersikap santun kepada orang lain. Dengan begitu, kita dapat hidup dengan rukun dengan sesama manusia. Yang kedua, berbuat baik kepada hewan. Caranya dapat dilakukan dengan memberi makan dan merawat hewan yang dipelihara, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang hidup bebas di alam. Selanjutnya yang ketiga, berbuat baik kepada tanaman. Caranya dapat dilakukan dengan rajin menyirami, merawat, dan tidak merusak tanaman. Dengan begitu, tanaman dapat tumbuh dengan subur. Tanaman yang daunnya sudah terlalu lebat dapat dipangkas. Dengan begitu, tumbuhan dapat memberikan kesejukan tanpa mengganggu aktivitas manusia. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya anak-anak ibu belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.